Dan yang menarik Pak Japar, orang nggak tahu siapa sih yang mendirikan KTNA itu. Inisiator pendiri KTNA itu UNPAD, IPB, UGM, Unibro. Dan banyak orang nggak tahu, saya dapat data KTNA itu kapan berdirinya, siapa yang pertama kali hadir, justru di perpustakaan UGM, Pak. Kopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Tidak bisa, tidak diperkenankan untuk diurus akademis Ya. dengan justifikasi, dengan alasan bahwa itu rekayasa tersebut kita tidak bisa jamin Ya. bagaimana dia bisa bersinergi dengan komponen tubuh kita yang sudah terbiasa tidak ada NGO-nya, GMO-nya. Nah, itu Bapak sekalian, saudara-saudara pendengar, ini makanya juga dan ada unsur politisasinya, ya, unsur bagaimana perdagangan, bagaimana bisnis daripada bibit-bibit yang seperti ini. Sekalipun juga Pak Ketum tadi sudah sampaikan kalau kita sudah selalu menikmati daripada jagung-jagung atau kedelai impor kita itu GMO semua yang besar-besar itu. Nah, kalau kita bukan GMO itu yang kecil-kecil. Ya. Nah, itu. Nah, yang menjadi dulu Pak Ketum ya disampaikan kepada sahabat-sahabat kita dulu itu untuk saja tebu bukan Ya. kapas Ya. itu kan tidak dimakan, kapas kan untuk kain, itu pun di demo. Ada memang NGO juga yang ditugaskan untuk demo karena ada kaitannya tadi dengan apa namanya. Nah, kemudian kaitannya, kemudian halal tentunya sebenarnya harus dipastikan memang bahwa di dalam banyaknya zona yang dikombinasikan di situ. Nah, tentunya bukan barang-barang terlarang haram yang diinjeksi masuk di situ akhirnya melahirkan itu. Oke. Baik. Tapi sebelum Pak, saya harus berterima kasih dengan Pak Japar. Saya tidak bicara bisnis dan politiknya, walaupun saya tahu itu kan urusan bisnis, Pak. Dan karena itu kita tertunda 25 tahun. Jadi saya melihat boleh tidak bolehnya saja. Unsur penyebabnya urusan bisnisnya ya itu saya nggak ikut itu. Tapi bagusnya sekarang itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar juga, Pak. Ya, memang Itu. paten. Jadi untuk bagaimana kita menjadi the pure monopoly Ya. yang dilarang undang-undang anti monopoli, Ya. yaitu bagaimana yang kita mempunyai paten Ya. pada sesuatu itu menjadi monopoli karena siapa yang mengambil paten kita ya berarti melanggar. Atau Pak Japar nggak melihat Indonesia nggak boleh kali raja kedelai, raja jagung. Ya, Ya. Sekarang aja kita swasembada banyak yang iri, banyak yang ribut. ya. Gimana tuh, Pak? Kalau dari sisi itu saya melihat. Oh iya, Ya, ya, justru nanti kita dengungkan lagi, Ya. lebih dengungkan bagaimana kita bersuasembada. Ya. Nah, kemudian jagung, Ya. pengembangan jagung yang dimotori, ya yang disupport besar-besaran oleh KTNA itu, Ya. waktu kita menanam jagung hibrida. Ya. Itu pada tahun 2000-an. Nah, pada tahun 2004 saya sebenarnya sudah memprogramkan hibrida itu sudah lebih besar lagi, dan itulah yang menaikkan produktivitas dari 1 ton per hektar menjadi 4, menjadi 5 ton dan seterusnya. Akhirnya kita sebenarnya pada hakikatnya sudah bersuasembada jagung beberapa. Ya Pak. Kemudian Pak Sofian, hubungannya Bapak itu dengan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pertanian dan yang ada kaitannya dari hulu ke hilir, ya, dan kemudian itu hubungannya bagaimana katanya hubungannya dengan lembaga-lembaga organisasi tersebut. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi KTNA itu tidak pernah
membanggakan dirinya bahwa dia organisasi besar, bahwa dialah pelaku utama di pembangunan pertanian. Semua organisasi tani yang ada di Indonesia, termasuk Yayasan YAMPI, itu bagian pergerakan pembangunan pertanian kita. Jadi kalau ditanyakan gimana hubungan dengan organisasi lain, saya dekat dengan para pemimpin mereka. Mau HKTI, mau SPI, Tani Merdeka, termasuk yang ada di dalam. Setiap PENAS kita memberi kesempatan kepada 35 organisasi profesi untuk tampil di PENAS. Kita buka, Pak. Nah, kemudian di Kementerian Pertanian sendiri kita punya IKAMAJA, P4TES, kemudian ada milenial kita. Sekarang ini ada lagi Forum Petani Muda. Itu bagian dari kita yang memang kita harus lebur di sana. Betul. Ya. Tampil itu maksud Bapak Ya. pada PENAS. Tampilnya organisasi profesi di Ya. PENAS dalam bentuk apa dia tampil? Jadi kita beri kesempatan mereka untuk memperkenalkan diri, apa program mereka, supaya petani seluruh Indonesia ini Jadi tahu. ada presentasi, ada diskusi ilmiah, Ya. atau kemudian ada juga display. Ya, Nah, betul. Ya. Termasuk apa yang sudah mereka lakukan sehingga petani nelayan se-Indonesia ini, Pak. Oh, tahu. Pada level-level tinggi, organisasi yang dari kampus-kampus juga kita bukakan pintu masuk. Termasuk kelas-kelas terhappy, itu kan kelas-kelas tinggi, Pak, kalau di bahasa kami. Oh. Iya, karena apa ya, organisasi itu kan banyak pemain dari kampus. justru saya pergi ke perguruan tinggi, taruhlah di Ya. Universitas Hasanuddin, itu organisasi yang namanya KTN itu organisasi profesi andalan perguruan tinggi. Kami masuk, Pak. Betul. Jadi masuk. Nah, jadi saya masuk di UGM, masuk di Unhas, masuk di Unmul, memperkenalkan diri. Saya perkenalkan diri. Dan yang menarik, Pak Japar, orang nggak tahu siapa sih yang mendirikan KTNH itu. Inisiator pendiri KTNH itu UNPAD, IPB, UGM, Oke. Unibro. Dan banyak orang nggak tahu, saya dapat data KTNH itu kapan berdirinya, siapa yang pertama kali hadir, justru di perpustakaannya UGM, Pak. Saya yang dapatkan, saya yang nemukan barang itu pada saat itu, dan itu adanya di perpustakaan UGM, dan itu barang sudah diopnim, jadi nggak ada lagi di rak. Jadi apa ya, Tuhan membantu saya membukakan celah ini loh. Makanya di awal-awal di organisasi kita berdirinya kan 12 September. Setelah saya dapatkan dokumen itu, nah itu dibacakan pada tanggal 23 September berdirinya organisasi itu. Jadi kalau dengan kampus, nah kita terakhir tahun lalu juga di Unmul kita presentasi. Dan sekarang juga banyak orang kampus-kampus jadi pengurus KTNH. Gitu. Makanya di level-level kampus, tenaga ahli pakar kita dari orang kampus. Nah mereka itulah yang memberi masukan kepada kita. Tapi memang ada yang saya harus garis bawahi, Pak Dewan. Menyambungkan petani dengan orang kampus ini ada apa ya? Ada satu celah yang harus dijadikan satu. Kita di petani nelayan itu selalu berpikir bahwa otaknya petani nelayan itu di mata, Pak. Dia tidak akan pernah mempercayai satu uji coba, satu tampilan tanaman bahwa akan berproduksi sekian kalau matanya nggak ngelihat. Itu ciri khas kami. Sementara inovasi kampus, kemarin malah rapat kita di Badan SDM. Kenapa inovasi kampus yang hebat-hebat Ya. itu Tidak- sulit dan- diaplikasikan? Problemnya adalah, ya tadi, harus kami lihat dulu, kami percaya. Sehingga inovasi-inovasi itu agak sulit diterapkan. Saya pernah ke IPB, banyak Pak teman-teman, tapi nggak diterapkan ke lapangan. Termasuk uji coba tanaman, kalau jagung bisa sampai 14 ton. Kita percaya tapi belum lihat. Saya percaya tapi selama saya belum lihat, Baru hakul yakin, iya, hakulnya oke. kuncinya di mata. Bapak cobalah ke Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Petaninya itu kalau nggak ngelihat dia nggak Oh iya, percaya. dan petani, makanya kan dia ada penyuluhan. Iya. Nah nanti kalau penyuluh agak spesifik Pak, kaitan dengan KTNH. Transfer bagaimana Hmm. teknologi itu menjadi inovasi. Ya, ya. Nah, juga itu yang dia tidak pahami Ya. perguruan tinggi, bahwa KTNH itu juga mempunyai penyuluh-penyuluh mandiri. Ya. Penyuluh mandiri. Ya. Nah, itu atas nama KTNH yang di penyuluh-penyuluh mandiri ini yang selalu
perguruan tinggi sebenarnya mengadopsinya, bukan kita yang datang. Ya. Karena apa hasil penelitian mereka itu supaya bisa diterapkan. Nah, itu namanya. Oke, kemudian Pak, ada terobosan-terobosan yang KTNA lakukan ya. Taruhlah terakhir ini, 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, saya tahu persis bahwa KTNA, misalnya KTNA itu yang getol mengajukan harga pembelian pemerintah terhadap gabah. Kan seperti itu, betul kan? Ya. Ya. Adakah bagaimana Bapak bisa mengulas terobosan-terobosan seperti itu, atau bagaimana intasnya hubungannya Anda dengan pemerintah, dan bagaimana Anda memperjuangkan petani-petani yang ke pemerintah? Oke. Kalau itu saya tidak nyebutnya terobosan, Pak. Jadi itu peran kami KTNA. Sehingga kalau Bapak perhatikan HPP 6.500 yang ada sekarang, itu peran KTNA paling besar. Betul. Sebetulnya saya ngajukan kepada Kepala Badan Pangan itu 7.000, Pak. Kita punya analisis usaha taninya itu, kalau normal 7.000 saja, atau sekarang di HP 6.500 HPP itu pendapatan petani kita, net profitnya, itu hanya 13 juta. Ya. 4 bulan, Pak. Artinya, kalau dengan HPP sekarang, kami itu hanya mendapatkan gaji rata-rata petani kita itu hanya 3 juta. Kalau kami minta 7, itu 3,5 juta. Mestinya itu sudah level bagus. Nah, jadi sekarang ini posisi itu kita. Jadi, saya bersurat dan saya mengurusi itu. Jadi, kita tuh kepinginnya malah 7. Akhirnya diakomodir 6. Kita calling semua ketua KTNA se-Indonesia. Siapa ketua terima saja. Ya keluarlah angka 6,5. Itu pun Pak, pada saat perbadan itu keluar 02 di awal tahun, saya protes Pak. Kenapa protes? Itu 6,5 tapi ada kata-kata rapaksi. Apa ini rapaksi? Artinya kalau barang petani kita itu kadar airnya di atas 2, kadar air gabah kering panen itu rata-rata 25 Pak. Kalau GKG-nya itu rata-rata 14. Kalau pakai standar 14, kalau rapaksi dijalankan, artinya kan kondisi di lapangan nggak mungkin gabah kering panen itu bisa 14, pasti mulai 18, kalau kering dia 18, tapi rata-rata kita menggunakan angka 25, itu GKP, sosok benih kotornya 10%. Kalau itu terjadi kemarin di aturan yang pertama di 02 itu disampaikan ada pemotongan Rp250 karena kadar air. Saya protes, Pak. Dan saya bersurat kepada Presiden Pusat. Saya sampaikan dia tenaga beliau. Dijawab Pak langsung, dan itu dirubah jadi 014 perbadannya itu. Tidak ada lagi istilah rapaksi. Apapun GKP petani terima harganya 6.500. Itu yang di padi. Kalau yang di jagung lebih parah, Pak. Jagung itu HPP-nya 5.500, itu kita juga berjuang seperti itu. Nah ternyata ada rapaksi, kalau dia enggak 14%, itu enggak diterima. Enggak diterima Pak, bukan dipotong harganya lagi. Saya protes, kenapa? Saya bel teman-teman, bagusnya Gorontalo memberi data, Pak Ketum, kita punya 26.000 ton, hanya diterima Bulog 1.500, apa masalahnya? Kadar air 14, oh kita ini enggak punya dryer, kita enggak punya lantai jemur. Ini jadi perkara ini, itu di Komisi 4 DPR, Pak. Pada saat RDP saya sampaikan. Saya minta DPR jadi pengawas ini, urusan begini-begini. Saya minta langsung. Nah akhirnya, terakhir, kira-kira seminggu yang lalu, Pak Menko Pangan menyampaikan, sudah, jagung nggak ada lagi rapaksi, terima aja apa adanya. Ya betul Pak, kami ini nggak punya dryer, nggak punya lagi lantai jemur seperti zaman kita dulu. Hari ini, namanya petani Indonesia, padi, jagung, kedelai itu nggak punya lantai jemur saat ada. Red dryer kita juga nggak minta, makanya saya bersurat kepada Menteri Pertanian. Bantuan untuk Alsintan, karena tahun ini sudah El Nino itu nggak terlalu berat lagi, masih banyak hujan. Saya minta yang di Alsintan untuk pompa itu dirubah jadi dryer di sentra-sentra produksi. Nah itu yang, nah kita mengambil peran, kalau itu bukan terobosan lagi. Saya berperan aktif. Itu harus dilindungi petani kita, termasuk pupuk juga Pak. Saya paling keras itu. Saya
saya mengistilahkan terobosan. Ya. Karena barang itu tidak mudah ditembus dengan berbagai kepentingan kan. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya harga biasanya memang yang disebut floor price itu harga pembelian pemerintah Ya. itu standarnya adalah kering giling, berarti itu kadar air 14, Ya, betul. klotor 3. Ya. Sedangkan kalau kering panen, baru langsung panen, itu bisa berada di kadar air 22, Ya. 24. Ya, betul. Nah, itu yang juga disampaikan saya para tokoh-tokoh organisasi petani, ya, organisasi pertanian, ya, Ya. apa. Bagaimana harga tidak pakai apa standar? Saya bilang tidak. Harga itu pokoknya itu nggak lepas dari petani, ya itu harganya. Ya. Nah, itu berarti dipanen namanya toh. Bukan kering sawah dong. Kalau kering sawah kan tidak dipanen, baru dipanen dong. Nah, Nah, itu ada menarik Pak, saya tadi nggak ceritakan, menyusul itu saya dengan HKTI. iya, Pak Sadar, Eh. waktu itu masih sekjen beliau. ya, Nah. almarhum. Iya, jadi Iya. Pak Ketum berapa? Aku 7.000. HKTI harus 7.250. Saya ingat kata-kata beliau itu. SPI 7,5. Nah, jadi itulah 3 organisasi yang di Badan Pangan berjuang untuk melakukan itu. Itu sekjen HKTI dengan ketum KTN apa? Iya. Berminggu-minggu kami menghitung itu. Betul. Berdasarkan masukan dari petani kita seluruh Indonesia. Nah, ini saya menganggap seperti juga pupuk bersubsidi. Ya. Nah, semuanya sarana produksi seperti kredit. Memang sungguh-sungguh KTN yang mengawal ini baru setuju. Karena para pemegang kepentingan, ya, stakeholders itu masing-masing ada kepentingan. Termasuk importir pun sekarang. Ya. Dia tidak ingin bagaimana produksi petani itu meningkat. Padahal salah satu kuncinya produksi meningkat itu kalau ada penetapan atau harga yang terjamin kan. Nah, di situ. Oke. Nah, ini Pak Pak Ketum, apa pesan-pesan terakhir ya? Apa harapan-harapan terakhir? Adakah pesan-pesan Bapak kepada pemerintah dan juga spesifik lagi pesan-pesan kepada KTNA dan atau pesan kepada kontak tani, pesan kepada kelompok tani, pesan kepada petani-petani? Bagaimana Pak Ketum? Oke, baik. Jadi untuk terutama di petani kita dari bawah lebih mudah, jangan pernah kehilangan semangat. Karena semangat itulah kita bisa bertahan. Jadi ini yang paling penting. Makanya setiap kita meneriakkan yel-yel, kita selalu menggunakan genggam tangan, tetap semangat. Ini yang paling penting di elemen bawah. Naik ke elemen ke atasnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman petani nelayan seluruh Indonesia, saya akan tetap berjuang ke pemerintah kita. Artinya saya balik, jangan sampai pemerintah tidak memberi semangat kepada petani. Karena itu kuncinya berkait. Kata semangat di tengah itulah rangkaian batin kita yang bisa menyatukan apa keinginan pemerintah dan petani kita tetap jalan sampai hari ini. Nah, yang menarik para sahabat podcast Yampi, para petani nelayan Indonesia, para pengurus KTNA, kita tidak akan pernah lelah untuk berjuang. Kita bersama organisasi lain, dengan yayasan kita juga Yampi ini, kita nggak putus. Artinya apapun yang bisa kita lakukan, itu akan tetap kita lakukan. Dan kita yang dikhawatirkan orang bahwa petani kita akan menurun, itu jangan pernah khawatir. Kita regenerasi petani itu tetap jalan. Hari ini kita punya sekolah-sekolah pertanian. Hari ini kita punya generasi milenial. Dan sebentar lagi akan muncul generasi Gen Z. Walaupun mereka ragu, tapi sudah mulai mempercayai bahwa kehidupan di pertanian itu sesuatu yang menarik. Satu hal yang orang nggak pernah paham dan tahu di pertanian itu. Bekerja di pertanian itu nggak perlu surat lamaran. Itu inisiatif kita, keyakinan kita bahwa di situ ada kehidupan. Itu yang saya lakukan setelah lulus kuliah. Saya nggak pernah jadi pegawai negeri, nggak pernah jadi pegawai swasta, berkebun. Hari ini kebun saya tinggal 2 hektar, Pak. Yang lain sudah saya lepas karena memang kondisi
Tapi di kebun itulah kehidupan saya, ada durian. Ini saya nanam kelapa. Kenapa saya sekarang fokus pada tanaman kelapa? Saya keliling ke Sulawesi, Gorontalo, Manado. Kenapa KTNA ini di hari tuanya kok bisa tanam? Ternyata dia punya tanaman kelapa, Pak. Kelapa itu setiap Sabtu rata-rata dipetik oleh pembeli. Pembeli yang metik, KTNA tua kita ini tinggal menerima duitnya aja setiap Sabtu. Saya dapat inspirasi itu dan saya ke Kalbar dari Pontianak. Ya, itu. Dari Pontianak ke Singkawang juga tanam kelapa, Pak. Sulawesi itu terbesar kelapa, Pak, petani. Satu-satunya komoditas perkebunan yang dikuasai petani itu kelapa. 92% itu milik masyarakat. Beda sawit 70% swasta, hanya 30% petani kita. Kelapa ini kehidupan. Dan sekarang bangsa Indonesia ini ngetren minum air kelapa, Pak. Belum derivat lainnya. Saya kira itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, para sahabat podcast Jampi. Dan kita dukung podcast ini bisa berkembang. Tolong di subscribe. Nah, jangan buang-buang waktu lagi dengarkan apapun yang disampaikan oleh para petani kita, para pemimpin kita, para penyuluh kita, karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa kita untuk pembangunan pertanian ke depan. Saya kira itu hal penting yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu nanti kita di Rembuk Utama KTNA Expo bulan September di Kutai Kartanegara. Kalian bisa hadir ke sana sekalian melihat di IKN kita yang baru. Kemudian tahun depan kita akan berjumpa pada tanggal 20 sampai 25 Juni di Gorontalo. Provinsinya Gorontalo, kotanya Gorontalo, kabupatennya Gorontalo. Banyak hal menarik di sana yang bisa kita tukar informasi, belajar dan lain-lain sehingga pertanian kita maju untuk ke depan bagi generasi muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itulah seorang Insinyur Muhammad Yadi Sofiando, ya, yang tumbuh secara real, ya, memang adalah untuk petani, ketua umum KTNA. Ya, ada beberapa hal yang kita ingin pahami bersama atau yang kita bisa simpulkan bahwa KTNA itu adalah organisasinya petani, organisasinya kelompok tani, organisasinya kota tani, organisasinya petani-petani, petani kebun, petani sawah, petani pangan, petani peternak, kemudian petani nelayan, kemudian petani hutan. Semuanya itu masuk pada petani yang terhitung di dalam KT. Itu satu organisasi. Jadi alat perekat yang para petani, kemudian wadah perjuangan para petani, wadah eksistensi dari para petani. Oleh karena itu memang harus dipimpin orang yang bijak, orang yang arif seperti Pak Muhammad yang seperti itu. Pendengar sekalian, nanti kita akan lanjutkan beberapa lagi, beberapa baik judulnya, judul dari KTNA ini, begitu pula komoditi-komoditi yang diusahakan oleh para KTNA. Dan juga nanti kita akan berbicara juga misalnya KTNA dengan kooperasi bagaimana, ya, kemudian KTNA bersama yang bagi pendidikannya itu nanti pada kesempatan lain. Jadi Pak Sofian tadi mengemukakan siapa sih dan bagaimana, atau biasa istilahnya orang istilah mudanya apa binatangnya sih itu yang disebut KTNA. Sekarang bapak-bapak pemirsa, ibu-ibu pemirsa, daripada petani dewasa, petani wanita, dan juga para petani pemuda tani atau taruna tani, atau sekarang juga fenomena duta milenial, itu semuanya lebih bisa memahami eksistensi daripada KTNA. Demikian saudara, sampai kita bertemu pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.